Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Hari ini kita akan melanjutkan tentang al-maharim al-lisaniyah yang kemarin sudah sedikit kita bahas. Nah, kemudian Syekh Ahmad Zarruq mengatakan waman adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima yakni. Jadi seorang yang menganggap pembicaraannya ini merupakan amal atau perbuatannya, maka dia akan berpikir ulang dan akan menyedikitkan ini pembicaraan atau omongannya ya illa fima yakni, kecuali yang penting. Karena perkataan ini seakan-akan kan tidak berupa amal ya. Tapi sebenarnya itu juga sebuah amal. Bahkan kadang lebih menyakitkan ya kalau itu menyakiti orang lain. Jadi daripada dipukul orang ya sama-sama sakit, kalau dipukul dengan perkataan ya dijelek-jelekan misalnya itu lebih menyakitkan dan lebih membekas ya lama hilang. Nah, ini dia ya Ahmad Zarruq cerita wakana ba'dus salafi yad'u fi fami hajaran wa ba'duhum yaktubu kalam. Jadi untuk mengurangi pembicaraan atau omongan yang tidak penting itu sebagian salafus soleh menempatkan batu di mulutnya. Tapi ya ini agak ekstrim ya kalau sekarang. Wa ba'duhum yaktubu kalam, dan sebagian ada yang menulis omongannya, jadi agar tidak kemana-mana atau agar tidak salah atau agar teridentifikasi apakah omongannya benar atau tidak, maka ditulis. Tapi ini juga agak sulit. Pokoknya ya omongan-omongan yang tidak perlu ini, bicara yang tidak perlu dikurangi. Nah, ketika kalam ya antara berbicara dan diam dalam suatu hal yang maslahah ini sama posisinya, artinya keuntungan ataupun kerugiannya sama, maka fal muqaddamu asumtu. Maka yang didahulukan ini adalah ya diam ya. Diam itu artinya ya tetap berbicara tapi yang penting-penting saja. Maka dalam satu hadis dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Jadi berkata baik atau lebih baik diam. Karena perkataan ini ya kalau tidak baik ini akan selalu dikenang orang. Apalagi zaman sekarang kan semuanya terekam ya. Pembicaraan ya, perilaku, tulisan itu semuanya terekam. Ya, walaupun sudah dihapus tetap bisa dilacak sehingga nanti kita perlu hati. Nah, ini ada beberapa amalan ya menurut Syekh Ahmad Zarruq. Kalau ingin selamat dari afat lisan, bahayanya lisan, maka memperbanyak membaca Qul a'udzu birabbinas, kemudian surat Al-Qadr ya, dan lain sebagainya yang terkait dengan kekhususan surat-surat ya. Keutamaan surat itu banyak sekali ya, dan ini yang terkait dengan bagaimana menghindari afat lisan, bahaya lisan bisa dibaca. Nah, apakah berpengaruh atau tidak membaca ayat-ayat ini? Ya, menurut orang-orang dulu ya ini mempunyai pengaruh. Karena apa ya? Karena memang niatnya sungguh-sungguh untuk ya tujuan yang dimaksudkan ya. Kalau misalnya di sini ya berarti menghindari bahayanya lisan dan itu dipraktekkan. Ya kalau kita kan mengamalkan kadang tidak dihayati, tidak di sungguh tidak sungguh-sungguh. Jadi kadang manfaatnya tidak begitu terasa ya karena kurang yakin. Atau karena ingin coba-coba ya. Coba-coba misalnya baca Al-Qari'ah Al-Waqiah ya tiap sore atau malam misalnya, tetapi dengan cara coba-coba ya nggak dapat hasil apa-apa. Jadi harus dengan keyakinan, dengan ya, kesungguhan, dan sekali lagi ini merupakan ikhtiar yang sifatnya batin ya. Kalau ikhtiar dohir ya tetap harus dilaksanakan. Itu syariatnya harus dipenuhi.
Nah, kemudian kita lanjut ke al-maharim as-sam'iyah, keharaman-keharaman yang sifatnya berupa pendengaran ya. Selain lesan, ini adalah semua yang ya tidak boleh ya didengarkan dan juga tidak boleh dibuat main-main ya. Kanjeng Nabi berkata, al-mustami'u syarikul qaim. Orang yang mendengarkan ini ya kalau dapat dosa maka dia ikut dosa orang yang berbicara. Ya, kalau dapat pahala ya mustami'nya juga dapat pahala. Ya, kita lihat misalnya di makalah orang ya salaf itu mengatakan kun ya kun aliman au muta'aliman au muhibban au mustami'an au muhibban. Karena apa? Karena mustami ini statusnya ya paling tidak hampir sama dengan orang yang mengatakan, ya, orang yang berbicara, atau sama dengan orang yang ya sama dengan guru ya. Artinya guru mengatakan yang baik, maka nanti murid yang mendengarkan mendapatkan yang itu yang berupa pendengaran. Ya hal-hal yang tidak baik termasuk aib orang lain yang disebarkan ya lewat perkataan itu ya kita ya boleh mendengarkannya tetapi tidak boleh ikut menyebarkannya tanpa alasan yang jelas. Termasuk mendengarkan ya walaupun itu baik atau ya misalnya itu tidak masalah mubah tetapi sampai lupa waktu ya ini juga tidak. Ya membaca Quran juga kan nggak masalah sebenarnya, tapi kalau mengganggu orang yang tidur di sampingnya atau mengganggu orang yang sedang belajar kan tidak. Jadi terkait dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, wal maharim an-nadhariyah ya keharaman yang terkait dengan penglihatan ya, indera penglihatan itu banyak, antara lain ya melihat lawan jenis ya. Kalau yang perempuan berarti ke laki-laki, kalau yang laki ke perempuan ya, dengan syahwat ya, dengan dengan hawa nafsu itu tidak boleh. Ya, termasuk melihat gambar, melihat film dan lain sebagainya itu ini tidak boleh. Kemudian melihat barang ya sesuatu ya milik orang lain tanpa izinnya. Ya, melihat HP ya itu tanpa izin seseorang juga tidak boleh. Kalau ini dulu konteksnya kitab ya, kitab seseorang. Nah, kalau sekarang kan bisa berupa HP atau misalnya apalagi laptop ya, kemudian ya mungkin juga melihat isi keranjang belanjaan tanpa izin juga kan ya, boleh kan, itu terkait dengan izin. Terus melihat aurat ya, aurat makhluk ini juga tidak boleh ya, baik manusia maupun hewan ya, itu tanpa ada alasan yang dibenarkan ini tidak ya, tidak aurat pun kalau itu menyebabkan ya maksiat juga tidak. Kemudian melihat ya orang-orang yang penguasa yang dolim ya, al-jababirah, dengan ya ini takdim, dengan maksud untuk menghormati ya, tujuannya kan menghormati penguasa yang dolim itu apa ya, agar mendapatkan keuntungan kan biasanya, waridho bi ahwalihim watibaihim bil basari ya takdiman, dan juga memuliakan mereka ini juga termasuk nanti dilarang. Kemudian yang terkait dengan an-nadhuru bil ihtikar, melihat tapi dengan maksud untuk meremehkan ya. Jadi mendowngrade seseorang ya, underestimate terhadap seseorang, ini tidak boleh. Melihat seseorang ya dengan perasaan bahwa kita itu lebih baik dari yang kita lihat pada orang lain, itu juga tidak boleh. Ini kan ada unsur-unsur takabur. Apalagi sampai istihza ya, sampai mempermalukan mereka, ini ya konten-konten yang terkait ya dengan sedekah di foto ya, kemudian ataupun ya dijelek-jelekan, ini juga masuk dalam kategori al-maharim an-nadhar. Nah, kemudian Ba'du Salaf mengatakan al-lutiyuna salah satu komun bil fi'li wa komun bil nadhari wa komun bil musafahat. Jadi kaum Lut
ya kaum lut itu yang menyimpang ya secara seksual, secara psikologis. Ini ada 3, yaitu yang satu yang common PVD yang dengan perbuatan dia memang melakukan perbuatan itu termasuk LGBT. Maka LGBT itu di negara-negara selatan ya, negara-negara yang non barat itu dilarang karena ini akan merusak tujuan ya kehidupan manusia dalam rumah tangga, dalam meneruskan keturunan ya, kemudian juga dalam hifdun nasl, hifdul akal, ini sangat merusak ya. Jadi tidak diperbolehkan. Kemudian bin nadori ada yang hanya dengan nador itu bisa dengan melihat itu dia tapi dia senang atau ikut berpartisipasi tetapi tidak melakukan, atau nador artinya dengan pemikiran ya, jadi ikut mendukung misalnya. Dan wakomon bil musofah, yang musofah ini juga bisa dikatakan sebagai mendukung ya, memberikan dukungan kepada lutiyun ya, kepada LGBT. Ya LGBT itu ya bisa dikatakan sebagai hak, tetapi kalau dikampanyekan, dipaksakan, diiklankan itu yang tidak. Ya dalam tradisi fikih kan ada istilah-istilah mutakhonnes ya, itu atau mukhannas. Nah, kalau mutakhonnes itu yang sengaja, mukhannas yang tidak jelas jenis kelaminnya atau jelas dia laki-laki tetapi secara psikis ya, kejiwaan sebagai perempuan, atau perempuan tapi secara psikis sebagai laki-laki ini ada, tetapi ya mereka dilindungi tetapi bukan untuk dikampanyekan atau dinetralkan, dinormalkan ya, dianggap sebagai hal yang normal, kemudian semua orang boleh ya ada pengakuan dan perlindungan, tetapi bukan berarti diiklankan atau dipaksakan. Kalau orang-orang ya yang kampanye LGBT itu kan ya memang tujuannya kan mengiklankan kan agar orang ikut, dan orang itu ya ikut mendukung, ya ikut melakukan, ikut mendukung, dan juga ikut menyebarkan. Ini yang tidak. Kemudian al-maharim al-farjiyah ini ada 4. Yang pertama adalah liwat ya. Liwat itu apa? Ya berhubungan seks dengan tidak normal ya, atau melalui ya jalan-jalan yang tidak diperbolehkan. Kemudian zina muson ya, zinanya orang yang sudah menikah ya, awirahim nasarani, atau kepada budak-budak tetapi yang bukan yang dimiliki, yang bukan mukatab. Kemudian al-wat'u fi madunal farji, ini juga penyimpangan seks ya, ini juga tidak boleh. Wal istimna, ini terkait dengan kenikmatan seksual yang berasal dari dirinya sendiri ya, jadi ini juga ya, tidak diperbolehkan. Maka untuk mengurangi maharim farjiyah ini ya, diantaranya adalah dengan ya menahan hawa nafsu ya, menyedikitkan makan ataupun hal-hal yang mengarah kepada dorongan-dorongan ya yang diharamkan. Kemudian diantaranya dengan puasa ya, dengan ya menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang produktif ya. Kalau nisbatnya kepada mahasiswa ya baca, nulis ya, kemudian untuk aktivitas kegiatan ya di luar kampus ataupun di dalam kampus, ini yang lebih bermanfaat. Jadi agar pikirannya itu tidak orientasinya ke maharim farjiyah selalu ya, tidak selalu ke maharim farjiyah, tetapi untuk hal-hal yang ya sama seperti kemarin, untuk ya menghindari hal yang tidak penting ya kita harus melakukan hal yang penting atau hal yang baik. Kalau itu sudah dilakukan, maka yang negatif yang tidak penting itu akan hilang dengan sendiri. Nah kemudian ini juga ada tawaran ya, wa yu'minu ala hifdzil farji qira'atul suratil falaki wa dawamu ala qaulihi subhanal malikil qudus, yang juga memperbanyak bacaan wasamai. Nah, ini juga ya hasil tajarub ya, tajribah atau ujarubatnya orang-orang dulu itu seperti ini. Jadi yang dikendalikan itu
psikologinya, ya kejiwaannya. Karena tidak semuanya harus dengan obat. Orang yang kecanduan narkoba atau misalnya dia ada apa kelainan gangguan kejiwaan itu kan tidak semuanya harus pakai obat. Ya, orang stres itu kan kadang obatnya bukan bukan pil ataupun pergi ke dokter kan, tapi kadang ya aneh, kadang ya diobati ya yang dikatakan sebagai paranormal dukun atau misalnya sebeh ya itu kadang juga sembuh kan, aneh. Jadi ke dokter itu nggak sembuh tapi ke yang lain-lain itu malah sembuh. Ya karena pengobatan kan tidak hanya dari satu jalan ya, tidak hanya dari uh, dokter. Dokter itu kan pengobatan yang positifis ya, pengobatan yang diukur dengan ukuran-ukuran tertentu, dengan cara-cara tertentu yang memang metodologis, tapi bukan berarti yang tidak dokter itu tidak metodologis, tidak bisa membantu. Jadi banyak sekali jalan-jalan besar. Ya, Subhana Maliki Kudus ini seperti setelah sholat witir ya, jadi identik dengan puasa. Jadi memang untuk Hifdul Farji ini menjaga apa dorongan-dorongan seksual ini memang harus dengan ya hal-hal yang positif, membaca Quran atau belajar ya atau menulis atau ya, olahraga dan lain sebagainya itu akan lebih. Kemudian al-maharim al-badniyah ini ada 4, yaitu memakan sesuatu yang haram, ya, haram secara dzatiyah atau secara ini apa ya yang selain dzatiyah. Kalau dzatiyahnya misalnya makan babi, makan bangkai, darah ini kan haram. Tapi kalau yang tidak dzatiyah misalnya barang itu halal tapi cara memperolehnya tidak halal. Ya, ini juga termasuk kategori haram. Kemudian minum khamar ya, minum khamar yang memabukkan, kemudian waklul mal al batil, memakan harta yang tidak halal ya, yang diambil dengan cara-cara yang tidak benar ya, misalnya kalau di sini dikatakan hina ya, nyanyi, karena nyanyi pada waktu itu memang identik dengan kemaksiatan. Kalau sekarang nyanyi kan ya tidak mesti kan. Niyaha itu juga kan hal yang dilarang ya. Menangisi mayat agar apa? Agar mayat yang ditangisi ini statusnya naik. Jadi status sosialnya itu naik. Niyaha itu tujuannya kan agar mayat ini atau ya untuk menggambarkan mayat ini adalah orang yang terpandang ya. Semakin banyak yang menangisi maka akan semakin naik status sosialnya. Nah, kemudian al-madhi ya memuji. Memuji itu ya memberikan endorse ataupun memberikan uh, dukungan tapi dengan niat tertentu, bukan murni memuji ya. Mereview dengan ya memberikan ulasan yang baik tapi tujuannya tidak baik itu juga tidak. Kemudian aklu riba ya, makan riba ya. Riba ya termasuk memanfaatkan orang yang hutang kepada kita, ini kan termasuk memakan riba ya. Tahu orang itu hutang kepada kita, hutang jasa ya karena kita merasa berjasa kepada orang itu, kemudian kita menyuruh apapun, orang itu kan tetap mau kan, dia hutang duit ataupun hutang jasa kepada kita, maka dia ya secara tidak langsung ya harus melunasi hutang itu. Ya, kasus ini terjadi kadang banyak di ya lembaga-lembaga atau mungkin di organisasi yang mana nanti seniornya dianggap berjasa, nanti kemudian memaksa uni ya, kan banyak kan ya ini contohnya. Jadi ya termasuk riba kan itu. Jadi merasa orang berdatang puji kemudian kita seenaknya menyuruh orang. Ya boleh kita minta tolong atau menyuruh tapi ya dengan apa profesional ya. Jadi ya kalau misalnya itu butuh duit ya kasih duit, kalau misalnya butuh bantuan apa ya tidak berupa duit misalnya berupa dukungan-dukungan yang lain ya untuk dirinya atau keluarganya ya harus sudah disediakan. Wasuhto ya, maksudnya ini kulumalin
kusibaan bayin fasting. Jadi setiap harta yang diperoleh dengan cara jual beli yang tidak benar ya, atau karena gosok ya dan curi dan lain sebagainya. Jadi atau riba wasukti ini juga tidak boleh, karena harta-harta yang haram itu memang enak ya, dapat harta tanpa usaha ya, lewat korupsi, lewat penipuan, itu cepat enak, tetapi juga cepat hilang dan juga tidak berkah, tidak manfaat. Ya, mungkin dia menikmati, tapi apakah seterusnya menikmati? Ya, mungkin dia menikmati, tapi keluarganya apakah menikmati? Mungkin sekarang aman, tapi apakah nanti akan aman? Nah, itu. Jadi itu akan menyebabkan ketidaktenangan dalam hidup ya, masalah aklu riba. Nah, oleh karena itu, fata'ayyana 'alal mu'mini talabul halali wa ma'rifatu ahkamil bai'i wal ijarati wal hadiyati was sadaqati wa tamyizis syubhati ya. Oleh karena itu ya, orang mukmin harus mencari hal-hal yang halal dan juga mengetahui hukum-hukum jual beli ya, ijarah ya, mengupahi orang, hadiah, sedekah. Kalau hadiah karena faktor ya suka ya, kesukaan. Kalau sedekah ini karena mengharap ridha Allah, dan kalau syubhah ini terkait dengan hal-hal yang tidak jelas. Nah, kalau di dalam Ihya ini masuk dalam rukul adat ya. Jadi rukul ibadat baru rukul adat. Nah, kalau di sini rukul adat, rukul muhlikat baru rukul adat ya. Ini rukul adatnya setelah rukul muhlikat. Jadi masuk nomor 3 kalau di Ihya, masuk di kedua. Nah, kalau jual beli ya, seperti kita ketahui ini fardunya ada 4, itu penjual pembeli mengetahui sesuatu yang dijual ya, kemudian mengetahui harganya ya, kemudian sifat-sifatnya, ada barangnya ya, kalau mimma yubahu at-ta'awul bihi, memang boleh diperjualbelikan, wa fihi walahu wa hubbu kullan minal mutabayyi'a ini ya hiya mayuhibbulin nasihi fil bay. Jadi kemudian juga dari dua sisi ini juga sama-sama ini ya, ridho ya, tidak ada unsur tekanan. Jadi bukan membeli di bawah tekanan ya, karena terpaksa, karena ya tidak karena pokoknya tidak karena suka sama suka atau saling ridho. Nah, yang agak repot memang jual beli online itu ya, kadang deskripsinya ya jelas, tetapi ya terkait dengan pengembalian barang juga jelas, tapi kadang dalam prakteknya kan tidak diterapkan. Ini yang merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, itu juga sama-sama tidak. Tapi memang kadang perantara pun kadang merugikan. Marketplace itu kan perantara. Jadi sekarang tidak hanya dua pihak ya, tapi juga ada perantara. Perantara ini juga nanti bertanggung jawab. Jadi tidak hanya mutabayyi'an, tapi salah satu mutabayyi'in ya. Jadi ada 3 pihak. Amal ijaratu fawaridu arba'ah. Kalau mau mengupahkan ya orang lain, ini ada 4 ya, termasuk menyuruh-nyuruh ya. Junior ini juga kategori ijarah kan, tidak menyuruh terus gratisan, kita mau menghargai mereka ini enggak. Yang pertama mengetahui ya ukuran kerjaannya apa, kemudian upahnya bagaimana, kemudian kerjanya juga beres ya, kemudian ya, hal yang diupahkan kerjanya ini halal ya, tidak ada yang haram. Kemudian hanya ada tambahan an-nusfu fi dzalika kulli. Satu ya ilmu berkotil amal, kemudian ujroh, al-wafa, kemudian ya wakono dzalika bima yuqra. Nah, kalau an-nusfu fi dzalika kullihi ini artinya an-nusfu itu ya diberitahu ya upahnya berapa satu hari, kalau setengah hari berapa ya. Artinya sudah termasuk dalam catatan kontrak itu ya, atau kalaupun tidak tertulis ya
ya yang lumrahnya seperti apa. Ya, maksud misalnya dosen nyuruh mahasiswanya nulis artikel setelah terbit ternyata atas nama dosennya. Itu pun yang nulis gak dikasih duit, ya, tidak masuk namanya di dalam artikel. Ini kan nggak boleh. Ini kan kategori harusnya kita kategori ijarah kan, bukan kategori lillahi ta'ala. Ya. Lillahi ta'ala ya, ya carinya di masjid ya, jangan terkait dengan artikel ya. Kecuali memang mahasiswanya memang hikmah ya, tapi ya kan jarang sekali mahasiswa hikmah ya kepada kiai ya. Kalau dosen ya profesional kan, dosen itu ya dibayar juga untuk ya, hal-hal ya, terkait dengan tulisan, pengabdian, penelitian kan itu memang kewajiban. Nah kemudian hadiah ini ada 4. Pertama qasdut tahabbub ya, untuk tujuan saling menghormati, saling ya, mengapresiasi. Kemudian tidak ada ini ya hubungan yang apa istilahnya yang mengikat, artinya orang yang diberi ini tidak punya hak apa-apa. Kalau ada apa-apa ini kan nanti ada tujuan-tujuan tertentu. Kemudian al mukafaah ya bima amkana, hadiah ini ya sesuai dengan yang diberikan. Ya, istilahnya kalau anak kecil ya hadiahnya ya mainan atau uang ya. Anak kecil dikasih laptop kan ini nggak mukafaah. Anak kecil diberi mobil ya, kalau artis sih nggak apa-apa. Yang pakai kan bapaknya kan. Atau dijual lagi bisa. Ya tapi lumrahnya kan harus sesuai. Kemudian al baroah minat tuhami. Nah, ini bebas dari kriminal atau dosa ya, fi hakil ahdi, ketika ya orang tersebut ya, mengambil atau terhadap orang yang memberikan. Artinya tidak ada barangnya itu tidak diperselisihkan. Ya ngasih hadiah tapi hadiahnya misalnya ya pencurian, atau misalnya hadiahnya masih milik orang lain, ini kan tidak. Nah sedekah ini ada 4, yaitu itauha lillahi wa ikhrajuha lahu, ya memberikan karena Allah. Kemudian wujudul istiqaqi fil akhiri, ini ya, memberikan ya istiqaq yang memberikan hak kepada orang yang mengambil ya, memang bisa diberikan ya. Sedekah apa misalnya sedekah investasi yang tidak jelas juga nggak boleh. Kalau investasinya saham atau investasinya kripto misalnya yang memang ada wujudnya ya, itu nggak masalah. Kemudian satu positif lumti ya, orang yang memberikan punya tujuan yang benar ya, karena tujuan untuk menipu ataupun ya kan ada yang memberikan sedekah karena menipu kan, untuk menaikkan apa like ataupun komentar di ya, jadi orang memberikan sedekah tapi direkam kemudian untuk menaikkan channelnya misalnya, ini kan juga wasyukurulahu ala qabulis sa'il ya, berterima kasih ya sudah diberi. Kemudian tashirul mu'ti ya, ini memberikan tanpa imbal balik. Jadi sedekah ya sedekah sudah diberikan, tidak usah mengharap apa-apa. Wa syukru kulli wahidin minhuma ala sahibihi. Nah, maksudnya orang yang diberikan sedekah ini ya mengucapkan terima kasih kepada yang memberi. Nah, orang yang bersedekah ini mengucapkan terima kasih kepada zat yang sudah memberikan nikmat kepada orang yang bersedekah ini. Jadi ini kepada Gusti Allah. Wajah min ihsanihi ala. Ya, jadi kalau kita lihat memang syarat-syarat B, kemudian ijarah, hadiah, sedekah ini ya sesuai syarat fikih, tetapi ada tambahan-tambahan kan di sini, ada tambahan faktor-faktor apa ya, apakah dosa atau tidak, kemudian juga ada faktor Gusti Allah di dalam keempat hal ini. Jadi tidak hanya formalnya saja. Nah kemudian wa amal qulu fi syubhati fatakribu ya, anak hatta syubhati ta'arudu imalain. Jadi ada, kalau syubhat ini ya ini tidak jelas ya, ihtimal ya, mirip-mirip apakah ini halal atau tidak ya. Jadi apa hal-hal yang syubhat ini kan sebaiknya ditinggalkan, tidak di misalnya
ada makanan ya, di atas meja, ini kan kita tidak tahu ini makanan memang untuk kita atau makanan tamu kita itu ketinggalan atau makanan ini untuk selain kita kan nggak tahu. Maka ya nggak usah, karena orang yang dekat-dekat dengan syubhat ini dikhawatirkan akan jatuh ke dalam yang haram. Ya memang antara haram dan halal, tapi kalau dekat-dekat nanti dikhawatirkan jatuh ke yang haram. Misalnya apalagi kalau syubhat itu, syubhat misalnya ya termasuk apa misalnya ya nulis status di medsos yang terkait dengan prestasi kita ini kan ya syubhat kan ya. Mungkin orang yang senang dengan kita ini senang, tapi orang yang tidak senang dengan kita kan ya orang tidak senang itu kan tetap tidak senang ya. Ya wa inurido angkuli apa wa inurido angkuli aibin kalilatun walakin aina sufti tubitil masawi. Jadi orang ya kalau tidak senang ya walaupun itu baik ya tetap jelek. Nah maka ya tetap hati-hati ya syubhat. Ya kadang kita menyepelekan, tapi kalau terus menerus nanti dikhawatirkan jatuh ke yang haram. Nah kemudian wasyabu minal halali mabda'u kulli syarrin fa kaifa bihi minal haram. Nah terkait dengan apa dengan perut lagi ya ini kenyang karena hal halal ini mabda'u kulli syarrin itu menjadi awal segala hal yang tidak baik. Orang kalau sudah kekenyangan itu kan ya malas ya, kemudian juga apa waktunya berkurang ya, karena malas waktunya berkurang, kemudian juga apalagi ya kena penyakit ya. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau berkali-kali apalagi sampai tua nanti terlalu kenyang nanti ya akan merugikan. Yang halal aja seperti itu, apalagi pakai fakih minal haram, apalagi yang terkait dengan haram. Nah terus bagaimana? Nah, hadul ju'i al mutawasi'i antashtahi al khubza wahdahu wal ju'al mufritu antashtahiya wala khabzi. Jadi ju' ini ya ketika kita lapar ya secukupnya ya, makan roti atau nasi secukupnya wahdahu. Nah kalau al ju'al mufrid ya, kalau melewati batas ya kita tidak hanya cukup satu roti, tapi semua roti ingin kita makan, semua lauk, semua nasi ingin kita makan. Ini yang tidak. Kenapa ya? Maka satu syab'i tadhabu al fitnah apa al fatinata. Jadi kalau kenyang ini kecerdasan kita akan hilang. Ya karena ya itu karena malas, karena juga mungkin ya terkait dengan sisi-sisi fisiologis ya, terkait dengan peredaran darah atau mungkin reproduksi sel dan lain sebagainya, ini bisa terganggu. Atau situ adhina, merusak hati. Orang kalau ya perutnya kenyang ini kan juga nanti malas ibadah dan lain sebagainya. Dan waktu ini alal ma'asi. Jadi jiwa yang sehat ada dalam tubuh yang kuat itu ya kalau orang normal ya, kalau orang tidak normal atau misalnya karena ada dorongan atau kesempatan ya dia akan melakukan maksiat. Nah kemudian yang terkait dengan hati ini ada 4, yaitu riya, kemudian ujub ya, bangga dengan dirinya sendiri, kemudian al-bukhlu itu apa? Pelit ya, kemudian ghadab ya, marah. Nah hal ini harus dihilangkan ya. Caranya apa? Caranya ini diantaranya adalah i'tiqadul iman ya, memperkuat iman kita, iman bahwa ya Allah itu yang mengetahui kita, mengawasi kita, ini ihsan ya, tapi juga nanti iman kan ini kita percaya adanya Allah, kemudian menghindari kufur ya, kufur artinya ya kalau nikmat ya kita syukuri, bukan kita gunakan untuk maksiat, kemudian qadus sunnati menjalankan perintah dan nahi Nabi ya, jangan bid'ati
menghindari bid'ah, ya, kemudian taat, kemudian menghindari maksiat. Nah, kemudian yang terakhir ini al-maharim al-badjiyah yang terkait dengan fisik, ya, dengan kekerasan. Ini adalah memukul, ya, memukul dengan anggota badan, ya, badan kita, kemudian mencuri, ya, kemudian hal-hal yang tidak halal itu yang kita lakukan misalnya. Nah, termasuk nanti adalah ukukul waliden, durhaka kepada orang tua, ini termasuk dalam keharaman yang sifatnya fisik, ya. Apalagi ya sampai memusuhi, sampai menyiksa orang tua, ya kan banyak seperti itu. Ya, termasuk misalnya dikuliahkan orang tua agar nanti ya dapat ilmu yang bermanfaat, tapi ternyata nanti tidak sungguh-sungguh, ya, garap tugas copy paste, garap tugas parafrase, garap tugas, ya, tidak, ya, tidak usahanya sendiri, tidak mau baca, ini juga termasuk hukukul walidin. Tentunya kalau dulu kan ya tidak mau diperintah, tapi sekarang tidak menjalankan sesuai dengan amanat atau perintah orang tua dari rumah, ini juga termasuk. Nah, kemudian ini al-matlab ats-tsalis, ini niat ala adamil audati. Jadi niat tidak mengulangi maksiat. Ini terkait dengan yang matlab yang awal, ya, yang sudah kita bahas. Nah, niat ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu mudawamah, ya, terus dilakukan, ya, melakukan amal dengan terus-menerus. Kemudian merasa bahwa Allah itu mengawasi kita, ya, baik, ya, fistiri wal aliyah, baik dalam keadaan rahasia maupun keadaan yang tidak rahasia. Kemudian idamatul istighfar, ya, melanggengkan istighfar, selalu istighfar, ya. Maka dalam setiap sholat, bahkan dalam sholat sendiri kan Rabbil firli, kan, Rabbil firli warhamni wajburni, ini tujuannya ya untuk menghilangkan dosa-dosa atau menyadari kekurangan kita atau dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak sadar, ya, nanti akan kebablasan. Kita sholat aja sudah istighfar, ya, di dalam sholat maupun di dalam sholat juga kadang masih mengulangi, apalagi tidak sama sekali. Nah, sampai kapan, ya, hatta tanmahya atharul maksiati min qalbi, sehingga bekas-bekas maksiat itu hilang dari hati kita. Ya, maka paling efektif ya ketika sholat malam itu kita bisa munajat, bisa berbicara dengan lirik kepada Gusti Allah. Ini yang paling membekas. Tapi kalau istighfarnya ketika ya siang, apalagi ketika maghrib, ya, itu atau ketika jam-jam produktif itu, ya, ada banyak teman, ya, ada gangguan-gangguan, ya, dan lain sebagainya, agak sulit. Maka di waktu-waktu sahur itu mustaghfirina bil ashar, itu dalam Quran itu yang lebih efektif. Kemudian memperbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yatanawwara qalbu. Sehingga hatinya ini bersinar. Bersinar itu artinya ya sudah tidak lagi was-was, tidak lagi ingin melakukan dosa. Pokoknya hatinya itu bersih, enteng untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan itu. Kalau sudah itu kan faedah tanawara sorolahu hukmu ahlil inayah, maka dia akan menjadi ahlul inayah, orang yang mendapatkan pertolongan dari Gusti. Wa itimu lahu dzalika bi sifatis sholihin wal masyayikh al, ya, dan akan lebih sempurna lagi ketika kumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang, ya, guru-guru kita yang sudah banyak, ya, melakukan ibadah riyadhah, ya, kemudian ya hal-hal yang baik lainnya yang bisa kita tiru. Nah, kalau sulit untuk tobat, maka bacalah idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sulit untuk menundukkan hawa nafsunya, maka membaca hasbunallah. Nah, tawakal Allah ini, ya, dan juga bergantung kepada Allah ini asas kulli khair. Ya, karena kalau kita tidak tawakal itu kita jadi orang yang positifis. Artinya kita melakukan usaha ya harus berhasil. Kita nanam ya harus dapat
buahnya. Kira-kira seperti orang-orang positif. Tapi kalau kita tawakal, kita ya mengharapkan hasil, tetapi kalau tidak hasil ya berarti ya kita berserah diri kepada Gusti Allah. Mungkin ada hal-hal lain, ada pelajaran lain, ada hikmah lain yang bisa kita ambil. Karena apa? Wal mu'minu yaltamisu al ma'adzir. Ya, orang mukmin itu mencari ya kekurangan-kekurangan apa, ya introspeksi apa yang belum bisa dilakukan. Wal munafiku ya tetap al, kalau orang munafik itu ya mencari-cari kesalahan untuk disalahkan, untuk apa ya, untuk dilampiaskan, untuk diratapi. Jadi kalau orang mukmin mencari kesalahan untuk ditobati, untuk diperbaiki. Kemudian syukur kepada Allah ini asasul khairat. Ya, berterima kasih kepada Allah ini dasar kebaikan, ya, terutama juga kepada manusia. Malam yusykurin nas, malam yusykurillah. Kepada manusia saja tidak terima kasih, ya, yang terlihat aja nggak terima kasih, apalagi pada Allah yang tidak terlihat. Nah, kemudian wasabru miftahnya. Sabar ini adalah kunci dari kebaikan. Ya kan, sabar. Orang kan pilihannya sabar atau syukur kan. Ya kalau di dalam manaqib itu kan al-faqirus sabir afdalu minal ghani syakir, wal faqirus sabir wal faqirus sabirus syakir afdalu minhuma, wal faqirus sabirus syakir apalagi afdalu minal ghani. Jadi kalau orang fakir sabar itu lebih baik daripada orang punya tetapi syukur. Nah, orang yang fakir tetapi sabar dan syukur itu lebih baik dari dua. Nah, itu. Nah, syukur ini ya ala tak sillaha bini'am. Jadi tidak menggunakan kenikmatan, kesehatan ya yang diberikan kepada kita untuk melakukan maksiat atau hal yang tidak baik. Nah, kalau sabar ini habsun nafsi ala hukum rabbi. Menahan diri kita berdasarkan hukum-hukumnya atau syariatnya Gusti. Nah, wa syukru ma'rifatun bil qalbi wa sana'un bil lisani wa sana'un bil binan. Jadi syukur ini ya mengetahui ya dengan hati, dengan lisan dan juga dengan anggota. Nah, ini adalah siratal mustaqim ya, ihdinas siratal mustaqim alladzi qa'ada alaihi syaitan, yang tidak disukai oleh. Nah, selesai ya an-nasihatu lillahi. Sekarang yang bab kedua ini an-nasihatu li rasul. Nanti kan ada 4 ya. An-nasihatu lillah, an-nasihatu li rasulihi, an-nasihatu masih 5 menit ya. Itu waktu bukan waktu Jogja. Kemudian an-nasihatu li amatil muslimina, kemudian an-nasihatu li khassatil muslim. Nah, yang pertama, yang kedua an-nasihatu li rasulihi. Nah, yang pertama ini adalah mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Ya, mengikuti sunnah itu apa? Yaitu al-ismah min kulli khalalin. Jadi menjaga diri kita dari sesuatu yang merugikan atau yang menyalahi syariat. Ya. Nah, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Nah, termasuk sunnah yang sifatnya fisik. Ya, jadi sunnah itu tidak hanya fisik, tapi juga non fisik juga banyak. Nah, ini yang fisik misalnya siwak ya, ketika mau sholat misalnya, atau ketika ketika wudhu ya, kemudian ketika bangun tidur dan lain sebagainya, atau dengan gosok gigi ya kalau sekarang. Ya, ada yang menyamakan gosok gigi dengan siwak, ada yang tidak ya, tergantung mau itu yang mana. Kemudian minas sunnati ruku'ud duha. Jadi sholat duha ya. Sholat duha. Kalau anak-anak muda itu biasanya tidak hanya duha, tapi subuh waktu duha. Jadi 2 sholat dalam 1 sholat. Kemudian ya qobliyah ba'diyah ya, sholat-sholat itu dilakukan. Ya ini ketika hati kita itu memang ikhlas melakukan. Kalau tidak ya dilewati saja. Kemudian puasa Senin Kamis, kemudian puasa ya lain sebagainya. Jadi kalau puasa 1 tahun penuh bagi pelajar ya, kalau mengganggu itu tidak boleh. Karena apa?
karena tolabul faridati muqaddamun alal masnun. Ya, mencari ilmu itu wajib, puasa sunnah. Kalau nanti ya puasa sunnahnya mengalahkan yang wajib itu tidak. Kemudian ya kosor sholat, dan yang terakhir wazuhdu fid dunya, ya zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak mempunyai harta, tapi mempunyai harta tapi tidak tergantung. Nah, ini nanti bisa dilihat di Ihya ya, di dalam apa Rukul Unjiyat berarti. Atau makalah al-faslu tsani mengikuti akrobai ya keluarga Nabi. Semakalah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah minggu depan ya, khataman ya. Ini tinggal sekitar 5 halaman. Jadi sampean bisa mudik lebih cepat.